warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir dan juga nikmat batin. Kita juga bisa menikmati bulan baru ya sekarang teh, bulan Desember. Sedangkan bulan Islamnya bulan apa ibu-ibu? Jumadil akhir, tidak kerasa ya. Sebentar lagi 70 harian lagi berarti kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga sararehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita awali dulu dengan tilawah ibu-ibu ya. Melanjutkan di surat Al-Isra ayat ke 67. Ya, alhamdulillah. Tilawah sudah ya. Koreksi sedikit dari Ibu Lia dulu ya. Paling di yang Fajar. Nah, siroknya sedikit dimunculkan lagi. Tadi ayat 76 ya. Nah, tadi ada Mamah muda. Nah, itu tadi agak ditahan lagi sedikit ya. Maqamam mahmuda. Nah, di situ ada idgham bigunah. Nah, tadi agak kurang sedikit ya. Terus yang wa qur'anan fajr. R-nya ditambah lagi ya. Fajr. Nah, fajr. Nah, gitu ya. Itu. Terus yang sodnya ditebalkan nasiro ya. Nah, itu untuk bulia ya. Terus kalau yang Bu Yuli tadi paling yang batil. Nah, enak ya. Nah, tadi tapi sudah diulang. Terus yang zalnya nah dialirkan nah inazza. Nah, tadi teh ayat berapa yang ada za-nya teh? Nah, itu ya dialirkan gitu. Terus yang kemudian mah yang ainnya, nah tadi agak tebal sedikit ya. Yang nah tipiskan lagi. Tadi sedikit ya, sedikit tebal ya. Yang nah. Terus tadi ketukar ya antara ba'duhu jadi ya duhu. Nah, tadi ya. Itu terus kalau ta'ita yang fis sama. Nah, itu ada mad wajib ya. Sama. Nah, itunya i-nya kalau mau di waqaf dia tidak dibaca i-nya. Fis sama. Nah, gitu ya. Tapi kalau mau di wasal juga boleh. Fis sama iwalan nu'mina. Nah, boleh ya. Gitu. Terus yang shinnya yang yamshu. Nah, tadi agak kurang sedikit ya. Yamshu. Nah,
yamshuna gitu ya. Terus yang terakhir baini, ininya agak kurang panjang sedikit ya. Terakhir syahidan baini wa bainakum. Nah, tadi agak cepat baini wa bainakum. Nah, harusnya ditaruh baini wa bainakum. Ya. Nah, itu ya ibu-ibu koreksi. Nah, sekarang itu yang sedang viral itu adalah musibah ibu-ibu ya. Musibah saudara-saudara kita di Sumatera ya, di Aceh itu banyak sekali korban gitu ya. Rumahnya pada rusak. Nah, harus kita ambil pelajaran ya. Apa pelajarannya? Eh, Kejadian itu tidak akan terjadi kalaulah ada apa namanya itu pasti ada penyebabnya begitu ya. Kalau cuaca ekstrim itu pasti ya Allah yang ngatur. Tapi ketika Allah memberikan rezeki berupa hujan ya, cuaca, tapi kalau kitanya tidak siap ya, maka menjadi apa? Keburukan gitu ya. Kan kita sudah lihat ternyata pas ketika banjir itu pohon-pohon cina banyak. Pohon-pohon yang itu teh tidak ada akarnya ternyata gitu ya. Jadi habis apa? Ditebang itu mah sengaja gitu ya. Boleh jadi itu teh apa? Illegal logging ya gitu. Nah, itu yang salah. Atau kalau nah, dan ternyata pas ketika dilihat di peta ya memang hijau cina Pulau Kalimantan itu sawit semuanya gitu ya. Jadi ya ketika hujan cuaca ekstrim ya tidak kuat gitu dan efeknya rakyat yang menanggung ya. Nah, itu jadi pelajaran berarti kita ke depan harus bisa memilih apa pemimpin gitu ya yang lebih amanah. Terus juga eh, kita mengharapkan nanti itu yang membuat apa aturan ya perizinan lebih ketat lagi kan itu teh ilegal itu. Nah, itulah pelajarannya bagi kita. Eh, Jangan sampai nanti ke depan terjadi lagi mungkin gitu. Sebagai rakyat mungkin kita bisa hanya berdoa gitu. Dan memilih nanti pemimpin yang lebih amanah lagi. Sekarang juga sudah amanah ya, tapi mungkin tidak 100% amanahnya. Gitu. Masih banyak atau ada lah gitu ya yang kurang amanah gitu. Itu ibu-ibu ya sebagai mukadimah saja. Nah, untuk materi kemarin tuh kita membahas tentang mad lazim ibu-ibu ya. Mad lazim kalimi musakol. Nah, mad lazim ini kita akan temukan di dalam Al-Qur'an ya, pasti banyak ya. Nah, mad lazim ini berarti harus wajib ya dibaca lebih panjang dari dua harokat. Nah, kalimi dalam satu kata ya musakol diberatkan. Contoh yang kita sering pasti membaca surat Al-Fatihah ya. Waladhdallin. Nah, itu tuh mad lazim ya, mad lazim dibacanya 6 harokat ya. Berarti yang masuk ke lamnya berarti ke 7. Waladhdallin. Nah, pas ke pindah ke huruf lamnya itu yang ke 7 berarti ya. Nah, supaya memudahkan. Nah, ayat yang lain, fa idza ja'at tammatul kubra. Nah, itu ya surat An-Nazi'at ya. Ya. Terus fa idza ja'atis Nah, itu juga panjang ya, mad lazim. Kita temukan di surat Abasa itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke mad lazim berikutnya, mad lazim kalimi mukhafaf. Nah, bedanya kalau yang sebelumnya memusakol diberatkan ya, berat. Ini mah mukhafaf ringan ya. Nah, istilahnya adalah mad badal yang wajib dibaca panjang selama 6 harokat. Kan kalau kemarin mah mad lazimah mad asli yang wajib dibaca
panjang karena bertemu huruf yang bertasydid di depannya dalam satu kata. Nah, sedangkan mad lazim kalim mim mukhaffaf itu adalah mad badal yang wajib dibaca panjang. Nah, contohnya al-ana. Nah, ini di surat Yunus kalau tidak salah ya. Nah, ada dua di sini. Al-ana. Nah, jadi alnya itu jadi baca panjang, ibu-ibu, ya. Selama 6 harokat, ya. Yang kedua juga sama. Al-ana. Nah, itu. Dan catatan pentingnya, nah itu di dalam surat Yunus ya. Apabila dua hamzah bertemu, hamzah yang pertama hamzah istifham yang seperti kepalanya huruf ain ya. Nah, yang kedua hamzah wasol ya. Hamzah yang mengawali kata al-ana itu. Dan dalam riwayat yang lain ini tuh yang al-ana. Nah, bisa dibaca dua versi gitu ya, dua jenis. Yang pertama dibaca panjang 6 harokat atau dibaca pendek ditashilkan ya, ditashilkan. Gimana kalau ditashilkan al-an gitu ya, ditashil namanya itu ya. Tashil itu kalau kita ya Imam Hafiz itu ada satu ya di dalam Al-Quran itu. Gitu. Oh iya, bentar ya. Kita buka kitabnya. Ditashilkan itu adalah bentar kita buka tentang tashil ya. Ibu-ibu sudah tahu tashil? Atau pernah mendengar? Baru tahu. Baru tahu barusan ya. Nah, kita buka tashil. Saya juga harus buka, Bu ya. Takut salah. Karena itu teh termasuk ayat-ayat gurib ya, yang asing. Tashil itu. Tashil tuh masuknya. Bacaan Al-Quran yang asing. Asing. Ya, pakai N ya. Kadang pakai N hunkul asing. Asing ya. Ada tunggu ibu-ibu ya. Efek cuaca, Bu. 227 sebentar. Nah, tashil. Mana tashil teh? 227. Nah, ini dia. Tashil itu adalah masdarun min sahala yusahilu tashilun. Nah, tashil itu adalah bentuk kata gitu ya, kata jadian dari sahala yusahilu tashil. Yang artinya itu memudahkan ya, meringankan, melembutkan gitu. Nah, jadi dalam arti Indonesia itu adalah tashil itu memudahkan ya. Kan ada orang itu yang rada susah gitu kan ya membaca itu. Nah, tashil ini nanti itu akan dibagi-bagi ya, ada yang wajib, ada yang jaiz gitu. Nah, yang tadi yang al-ana, nah itu termasuknya dia jaiz gitu ya, boleh. Nah, dibaca tashil. Dan tashil itu menurut riwayat Hafs and Asim ya ada 4 gitu. Ada wajib, ada jaiz gitu ya. Yang jaiz dibagi menjadi 3. Nah, jadi yang wajib 1 dah wajib ya. Seperti nanti ibu-ibu akan menemukan di surat Fusilat ayat 44 ya. Fusilat ayat 44. Nanti itu akan membaca walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuh. Nah, ada tafsir a'jamiyyun wa arabi. Nah, boleh dibuka ibu-ibu di surat Fusilat ayat 44. Nah, itu tafsir. Ya. Fusilatnya surat ke-41. Ayat ke-44.
Ada? Ya, ada tashil. Nah, berarti itu Al-Qur'an kita ya, ada tashil. Nah, tashil itu adalah A-nya kan ada dua ya, tapi disatukan. A jami'u arabi. Nah, bacanya gitu. A a jadi disatukan. Kan di situ ada AA ya. AA rada susah, maka dimudahkan. Jadi satu. A jami'u arabi. Ah, gitu. A gitu. Ya, maka tadi juga yang al-ana al-ana. Nah, disatukan, ditashilkan itu boleh. Ya, tapi kita mah karena apa? Eh, kalau orang Indonesia mah mudah gitu kan ya. Karena orang-orang luar itu ada yang rada susah gitu. Ya, kita mah bisa al-ana. Tapi khusus yang ini dibacanya tashil. Ya, wajib. Tapi dibaca ya, tashil. Hmm. Betul. Tapi jangan cepat ya. Tapi entong gancang tinggi ya. Jamiyum Arabi. Dan ini banyak orang belum tahu ini hasil ini ya. Bahkan saya pernah mendengar ya bacaan muslimah, beliau teh padahal mah tahfiz, tapi pas baca ini dibaca AA ya. AA harusnya jamiyum. Jadi A dulu masuk ke ain langsung gitu. A gitu. Karena kalau di AA susah, coba sok. A A. Nah, adanya AA, ainnya nggak ke bawah. Ya, makanya untuk memudahkan gitu. A dulu baru ke ain langsung dari pangkal ke tengah. A gitu. Nah, kebanyakan orang dibacanya AA, ainnya nggak masuk atuh ya. AA. Nah, kecuali AA. Nah, tapi untuk memudahkan jadi fasil jamiyum warobi. Ya. Tapi nanti lebih dalam lagi tasil dipelajari di tasil 4 ya, tasil itu. Nah, itu yang al-ana ya. Di surat Yunus itu teh ya, Ibu. Nah, ada yang mau ditanyakan yang mad lazim kalimi mukhafaf? Hanya itu saja ya. Al-ana. Nah, itu mudah ya. Karena kalau yang belum tahu dibacanya al-ana itu. Hasil tidak ya. Itu juga tidak atau dipanjangkan juga tidak ya. Harusnya di mad lazim kalimi mukhaffaf begitu ya. Nah, kalau huruf kemarin teh sampai huruf fa ibu-ibu ya. Review huruf. Setelah huruf fa huruf ko. Nah, ini mah lebih mudah kofnya ya. Huruf kof dari mana ibu-ibu? Makharijul hurufnya? Bagian belakang ya, atau kita sebut pangkal lidah ya. Nah, huruf kof itu di pangkal lidah. Nah, huruf kof ini biasanya menjadi kesalahan apabila dia tertukar dengan kaf, ibu-ibu ya. Padahal kaf dengan kof itu memang satu makhraj, tapi sifatnya berbeda, apalagi pas ketika dia disukunkan. Ya, kalau kof dia pas ketika disukunkan itu ada syiddah ya, dan ada qalqalah. Ako, eko, uko. Sedangkan huruf kaf, nah dia ada hamznya ya setelah syiddah itu. Ak, Allahu Akbar. Nah, gitu ya.
Nah, seringkali suka tertukar qaf dengan kaf gitu ya. Itu yang qaf. Nah, terus kesalahan yang kedua ya qaf itu biasanya qalqalahnya jadi hilang gitu ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu teh hilang qalqalahnya harusnya falaq gitu ya. Nah, jadi hati-hati huruf qaf jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Jadi bersifat apa? Ada hamas ya. Seharusnya tidak hamas tapi dia jahar ya. Jahar itu tertahannya udara. Jadi tertahan ya, tidak keluar. Jadi dengan kaf dia syiddah tapi di akhirnya ada hamas. Ak, ik, uk gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga jangan terlalu lengket gitu ya. Jadi sifatnya itbak itu nempel ya, jadi berlebihan. Auko, itu berlebihan ya. Koi, auko, auko, biasa saja gitu ya. Iya tertahan sudah, gitu ya. Ko, ku, sudah tertahan. Apa yang tertahan ibu-ibu? Suaranya. Ya, jadi sebelum huruf qaf diberikan harokat ya, untuk membunyikannya rada susah. Gitu. Fatahkan ko, kasroh ti, domah ku, gitu ya. Sukunkan ap ko. Nah, gitu ya. Itu ibu-ibu. Nah, kita coba latihan di huruf qaf ya. Ko, ki, ku, ba, ko. Mangga. Ku, kon, koni, kokona. Minal muqoni. Maqiqon, qoniqo. Qaqiqu, baqo. Kuqon, qoniqoqna. Minal muqoni. Maqiqon, qoniqo. Paling nanti tinggal dikonsistenkan pas ketika membaca Al-Quran ya, karena suka patuker ya kata ibu-ibu ya, suka tidak terasa gitu ya. Itu barangkali untuk kali ini ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Cakap cukup ya. Kita tutup kalau cukup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kedua saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum